Mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih terus setia kepada kami Tuhan. Engkau terus Tuhan mau memberikan kami kesempatan untuk kami bisa bangun dari tidur kami. Kami tahu Tuhan bahwa setiap pagi yang kami bisa nikmati Tuhan, setiap udara yang kami hirup Tuhan, itu adalah berkat yang begitu besar dari Engkau. Juga begitu adalah sebuah kesempatan Tuhan untuk kami bisa hidup di dalam pertobatan kami untuk terus mengenal Engkau. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Kau berikan kami kesehatan, keadaan yang baik Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul lagi di sini untuk sama-sama memuji, memuliakan, dan juga kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Bantu Tuhan Kau lembutkan hati setiap kami, biarlah firman ini Tuhan betul-betul bisa menusuk hati kami, betul-betul membantu kami juga Tuhan, untuk kami bisa merenungkan lagi Tuhan, hati kami, iman kami kepada Engkau. Kiranya Kau urapi juga hamba-Mu ini Tuhan, biarlah kata-kata yang keluar dari mulut saya sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan membantu untuk membangun jemaat. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, penulis dari Kisah Para Rasul, kita tahu ya penulisnya adalah Lukas. Jadi sebetulnya mungkin Kisah Para Rasul ini itu juga cocok kalau disebut sebagai buku 2 Lukas. Ya, karena ini sambungannya. Ini adalah surat yang juga ditulis untuk Theophilus. Ya, siapa itu Theophilus? Misterius. Ada banyak penjelasan ya tentang siapa itu Theophilus. Tapi yang pasti kita bersyukur ya karena Theophilus ini meminta Lukas untuk bisa menuliskan surat ini, sehingga akhirnya sekarang kita juga bisa belajar dari Kisah Para Rasul, kita belajar dari kesaksian Lukas sendiri juga. Nah, Lukas ini adalah penulis Injil Lukas yang pasti yang pertama. Dan juga dia adalah backgroundnya itu latar belakangnya sebelumnya adalah seorang tabib atau seorang dokter. Dan Lukas ini adalah murid rekan sekerja Paulus. Kita bisa baca ini di Roma. Jadi Lukas ini sebenarnya kan nama Yunani ya. Tapi kalau kita ke bahasa Ibrani itu kemungkinan ini adalah kependekan dari Lukius. Nah Lukius itu yang ditulis di kitab Roma ini. Ya menurut tradisi gereja. Jadi dia orang Yahudi, tetapi dia juga fasih berbahasa Yunani juga ya, dan namanya memang nama Lukas itu kalau dari literatur yang saya baca itu seperti nama orang Yunani, tapi kemungkinan itu adalah kependekan dari Lukius. Dan ini juga menurut salah satu literatur yang saya baca, tradisi gereja ya, dia adalah merupakan salah seorang dari 70 murid yang meninggalkan Yesus. Kita tahu ya di Yohanes 6 ayat 66 pada saat itu ada banyak orang ikut Yesus, kemudian semuanya pergi meninggalkan dia, sisa 12. Itulah 12 rasul. Dan Lukas ya menurut tradisi itu adalah salah satu yang meninggalkan juga ya dulunya. Dan kemudian juga ini menurut tradisi gereja juga bahwa Lukas kemungkinan besar itu adalah murid yang berjalan menuju Emmaus bersama dengan Kleopas. Kalau kita baca di kitab Lukas, di situ ditulis ada 2 murid lagi perjalanan mau pulang ke Emmaus, betul ya? Yang kemudian berjumpa dengan Yesus. Yang satu namanya Kleopas, yang satu nggak disebut. Nah kemungkinan besar itu adalah Lukas sendiri. Nah kita tahu bahwa di Kisah Para Rasul 1 sampai dengan 2, hari ini kita akan banyak lihat dari sini ya. Itu diawali dengan kenaikan Yesus ke surga. Ya, Yesus naik ke atas surga sambil dia menjanjikan agar para murid jangan ada yang pergi, stay di Yerusalem, nanti Roh Kudus akan datang. Dan akhirnya Roh Kudus yang dijanjikan itu datang di hari Pentakosta. Di mana pada saat Roh Kudus itu datang, akhirnya Petrus di sana ya, akhirnya bisa berkhotbah di depan banyak orang. Dan mereka bahkan rasul-rasul yang lain juga berkhotbah dan mereka berbicara dalam bahasa daerah ya, jadi orang yang dari misalkan ada orang Magelang mungkin di sana dengar bahasa Jawa gitu ya. Jadi mereka ngomong biasa tetapi kita dengar dalam bahasa dialek daerah kita. Dan di situ terjadi satu kebangkitan besar ya, di mana ada 3.000 orang akhirnya memutuskan untuk bertobat dan mau dibaptis menjadi murid Yesus. Jadi dari sini kita tahu bahwa gereja yang memulai gereja itu adalah Tuhan. Jadi lembaga gereja ini itu sebetulnya bukan lembaga bikinan manusia. Sehingga kita nggak boleh main-main. Bahkan kalau kita lihat, kita tahu ada Ananias Safira ya, yang dijadikan contoh itu ya. Dia mau bermain-main, ya dia tidak jujur dalam memberikan persembahan. Petrus bilang, sebetulnya kalau kamu cuman kasih separuh, yang separuh lagi masih punya kamu. Kenapa kamu cuman kasih separuh tapi kamu bilang kasih semuanya? Nah mungkin kan ada yang lain, dia pengen dapat pengakuan ya, atau dia pengen apalah, ada motif di belakang itu. Dan Tuhan karena ini jemaat baru dimulai ya, sama seperti kasusnya kalau kita baca perjanjian lama, dianggapnya masih anak-anak.
Jadi pada saat itu langsung ya, Ananias dan Safira itu langsung meninggal di tempat. Langsung. Nah, kita tahu bahwa hari ini ada banyak ya, kita bisa lihat di internet, di sosial media bahwa ada juga gereja-gereja yang hari ini secara keuangan tidak jujur. Tapi kok mereka masih ada? Apakah artinya yang di Kisah Para Rasul ini sudah tidak berlaku? Berbeda. Kalau hari ini kita punya dosa dan kita main-main dengan dosa, padahal kita ada di dalam gereja dan kita belum mati, itu cuma satu artinya, Tuhan kasih kesempatan untuk kita masih bertobat. Dan itu sesuatu yang harus kita syukuri. Karena itu sesuatu yang tidak dimiliki oleh Ananias dan Safira. Thank you, bro. Nah, jadi gereja karena ini dibikin oleh Tuhan, jadi sudah jelas lembaga ini adalah alatnya Tuhan untuk mewujudkan visi dan misi Tuhan. Nah, apakah hari ini kita juga masih melihat gereja seperti ini? Karena hari ini banyak orang datang ke gereja dengan berbagai motivasi. Ya, ada yang datang ke gereja supaya dapat berkatnya. Ada yang datang ke gereja karena suka komunitasnya. Ada yang datang ke gereja supaya bisa dikasihi. Ada yang datang ke gereja karena supaya masalahnya bisa dibantu di gereja ini. Ada banyak motivasi, tapi sebetulnya pada mulanya ketika gereja ini dibangun oleh Tuhan, itu adalah alatnya Tuhan, misinya Tuhan untuk mewujudkan visinya agar banyak orang bisa mendengarkan firman Tuhan dan bertobat dan menjadi satu jemaat, komunitas jemaat yang bisa saling mensupport satu sama lain. Itu yang utamanya. Nah, saya tahu bahwa kita semua pasti juga waktu awal datang nggak benar-benar tulus. Mungkin ya, saya sih gitu. Saya awalnya datang ke sini tujuan saya supaya saya di usaha saya diberkatin lebih banyak. Jujur itu, kan ada yang apa tuh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saya tertarik yang bagian ini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu saya tertarik ya, makanya saya mau tobat. Waktu dulu. Tapi kemudian saya bersyukur ya Tuhan murnikan lagi, dibangkrutin langsung ya, dibuat Tuhan bangkrut sehingga akhirnya saya bisa sadar itu salah. Oke, nah sekarang kita mau melihat, bagaimana jemaat mula-mula. Ya, kita tahu bahwa di jemaat mula-mula, karena ini jemaat yang baru, seharusnya pastikan jemaatnya kan penuh kasih ya, sangat hangat. Bayangan kita gitu ya. Kayak kalau kita pergi ke tempat mission team yang masih baru, pasti rasanya apa? Oh, jemaatnya hangat, semuanya kayaknya welcome, pokoknya fun sekali. Waktu di jemaat mula-mula gimana? Sama, tapi ada bedanya. Karena apa? Karena di jemaat mula-mula, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 7, ada apa di situ? Stefanus. Kenapa dia? Dia mati martir. Kisah Para Rasul 7, Stefanus mati martir. Kisah 12, siapa? Yakobus mati martir. Siapa yang dari mission team sampai sekarang ada yang mati martir? Oh ya, gak usah angkat tangan ya kalau ada juga. Gimana katanya? Ya, loh, ternyata ada penganiayaan juga di jemaat mula-mula. Dan ternyata penganiayaannya bahkan mungkin sesuatu yang hari ini buat kita gak familiar. Kita gak alami pergumulan itu. Tapi bukan berarti itu sudah tidak terjadi lagi di gereja-gereja di seluruh dunia. Kita tahu masih banyak saudara-saudara kita untuk ibadahnya harus underground, diam-diam. Ya, kemarin beberapa waktu lalu, tahun lalu kalau nggak salah ya, saudara kita dari Vietnam datang, itu udah masuk penjara berapa kali itu dia, ya karena dia memberitakan, mengajar orang Alkitab, ya di sana dan itu, dia masuk penjara karena itu dilarang. Itu berulang kali, tapi imannya nggak kendor. Kita di sini bebas. Kita enak, jadinya apa? Ya udah gak usah nginjil. Malah berbalik ya. Nah, tetapi di jemaat mula-mula pada saat itu mereka punya semangat yang betul-betul benar-benar berkobar-kobar. Kalau kita lihat di Kisah 5, ini adalah ketika Petrus dan Yohanes itu dibawa ke mahkamah agama. Mereka ditangkap, kemudian dibilang di situ mereka disesah, ya, dianiaya lah. Tapi di ayat 41 dibilang begini, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Nah, beda nggak nih berarti pengajaran kita? Kira-kira kalau kita habis dianiaya, apakah kita pergi ruang penganiayaan dengan bersuka cita? Ada yang bersuka cita kalau dianiaya gitu ya? Enggak ya, tapi kok jemaat mula-mula begini? Kok dibilang di situ bahwa mereka meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira? Kok bisa? Gimana ceritanya? Kenapa mereka bisa dengan gembira? Bahkan nggak hanya itu.
Bukan hanya Stefanus dan Yakobus yang mati martir. Ini adalah beberapa rasul, ya, orang-orang yang murid-murid Yesus yang kemudian juga mati martir. Paulus dipenggal di zaman Kaisar Nero. Petrus juga di zaman Kaisar Nero disalib. Dia minta salibnya dibalik karena dia nggak mau sama Tuhan Yesus. Andreas, ingat ya, ada anak kecil yang bawa 5 roti 2 ikan, atau kebalik saya nggak ikut sekolah minggu, mohon maaf. Benar ya, 5 roti 2 ikan, benar ya, itu benar ya, 5 roti dan 2 ikan. Dia datang ke Andreas bagaimana akhir hidupnya? Dia disalib dengan yang bentuknya X salibnya. Penulis kisah para rasul, Lukas, mati martir digantung di bawah pohon. Bayangin, gak ada yang hidupnya baik-baik aja, kecuali siapa? Yohanes. Tapi Yohanes baik-baik aja enggak juga, dia digoreng hidup-hidup. Saya nggak tahu kita mau bilang bahwa dia dapat mujizat sehingga selamat, atau dia apes karena selamat. Saya nggak tahu mau bilang yang mana. Ya karena dia selamat dari digoreng hidup-hidup itu, tapi bayangin gimana dia harus ngelewatin itu semua. Tapi yang lainnya, tanpa terkecuali semuanya mati secara martir. Apakah ini adalah sesuatu yang hari ini menjadi iman kita juga? Karena seharusnya kita ini kan adalah murid-muridnya para rasul. Kita dengar kesaksiannya dari mereka. Ada yang pernah ketemu Tuhan Yesus? Gak ada. Jadi kalau hari ini kita percaya kesaksian nabi-nabi, kesaksian Musa, dan kesaksian para rasul. Karena kita gak pernah ketemu. Lah, orang yang bersaksi, yang kita percaya kesaksiannya, seperti ini hidupnya. Gimana dengan kita sekarang? Tapi kenapa kok bisa hidup mereka seperti ini? Kita lihat di Kisah 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan, ia di sini adalah Yesus ya, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Orang-orang ini adalah saksi mata langsung yang melihat Yesus bangkit dari kubur, bangkit dari kematian. Dan bukan hanya mereka melihat Yesus bangkit, mereka juga dengar langsung dari Yesus tentang janji akan kerajaan Allah. Langsung, first hand, mereka langsung dengar itu. Jadi kalau hari ini kita lihat para rasul ini, mereka bisa sampai udah nggak peduli lagi sama nyawa mereka. Karena apa? Karena mereka menyaksikan langsung bahwa Yesus bangkit dari kematian, bahkan tubuhnya masih ada bekas lukanya. Kita tahu ya, Thomas mencucukkan jari itu, dan terutama mereka juga melihat ketika Yesus naik ke atas surga. Mereka lihat ini semua. Kalau, ya saya berandai-andai, kalau saya ada di sana, saya lihat itu, saya yakin saya bisa punya iman pasti lebih bagus. Saya pikir begitu ya, nggak tahu juga sih, bisa jadi saya jadi Yudas, saya kan senang duit. Bisa jadi. Tetapi, saya pikir kalau saya bisa lihat langsung, wah itu adalah satu privilege. Bayangan saya seperti itu. Pasti saya akan jauh lebih semangat sama Tuhan nih. Saya pasti akan jauh lebih beriman nih sama Tuhan nih. Bayangan saya pasti seperti itu. Tapi sebetulnya meskipun hari ini kita tidak melihat langsung kejadian ini, kita bisa percaya karena semua orang yang melihat itu mati tanpa mendapatkan keuntungan apapun selain mewartakan Injil Tuhan. Hari ini ada banyak orang, karena di Korintus ditulis Yesus menampakkan diri kepada 500 saudara ketika dia bangkit. 500, gak kurang. Dan yang mati para rasul ini baru para rasul aja. Kita belum hitung brother sister kita, jemaat. Ya, jemaat mula-mula itu juga banyak yang dipersekusi. Tapi tidak satu pun dari mereka yang meralat ceritanya. Mereka tetap sama. Karena apa? Karena mereka melihat langsung. Yang saya bayangkan, kalau saya melihat nyawa saya udah gak berharga lagi, berarti ada yang lain yang lebih berharga. Itu yang ada di kepala saya. Itu yang ada di bayangan saya. Ketika saya merenungkan ini, saya jadi berpikir, jangan-jangan selama ini saya masih kurang kagum sama Tuhan. Jangan-jangan cara saya melihat Tuhan selama ini masih casual. Karena hari itu, para rasul, orang-orang yang hari ini saya baca kesaksian mereka, yang hari ini saya bisa menjadi Kristen karena tulisan-tulisan mereka. Mereka bahkan sampai gak penting lagi nyawa mereka. Dianiaya pun mereka bergembira. Tapi saya belum nyampe ke level itu. Artinya ada yang masih salah nih dari saya. Dari situlah saya jadi tertusuk ketika saya lihat ini. Wah, berarti ada hal dalam diri saya.
cara saya melihat Tuhan yang harus saya perbaiki. Karena dari kematian para rasul ini kita hari ini beruntung. Kita jadi orang Kristen. Kalau bukan karena kesaksian mereka, mana bisa kita ada di sini kumpul sebagai orang Kristen? Mana bisa? Saya yakin mereka bisa lakukan ini karena apa? Karena mereka penuh dengan rasa kagum, takut, dan gentar akan Tuhan. Mereka penuh dengan itu semua di dalam diri mereka. Sehingga apa? Gak penting lagi mau disiksa, mau kehilangan nyawa, karena mereka sudah melihat harta yang lebih besar lagi. Sementara hari ini, kalau saya melihat dalam diri saya sendiri aja saya masih bisa. Ada kadang-kadang, apa udahan aja ya, capek juga nih. Aduh Tuhan, pengen nyerah Tuhan. Aduh Tuhan, boleh gak hari ini udahan dulu. Masih ada tuh itunya. Artinya apa? Saya berani nego loh sama Tuhan. Mereka kan gak ada yang nego kan. Apa Petrus pas disalib, pakunya 3 aja ya, jangan 4. Kan enggak juga, enggak begitu. Enggak ada nego, mereka jalan terus karena mereka punya iman. Mereka betul-betul melihat kemuliaan Tuhan. Di Lukas 16 ayat 31, ini perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya, tapi Yesus yang menceritakan. Dikatakan demikian, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ayat ini mengingatkan saya akan pentingnya firman Tuhan. Cara kita membaca firman Tuhan. Cara kita memperlakukan firman Tuhan. Kadang saat teduh, kalau kita lagi malas, kita baca aja. 1 perikop selesai. Tapi sebetulnya cuman itu yang kita punya hari ini. Untuk kita bisa mengenal Tuhan kita. Cuman itu aja. Gak ada yang lainnya. Yesus sendiri bilang, kalau kamu gak percaya kesaksian Musa, kamu gak percaya kesaksian Nabi, bahkan sekarang kamu tidak percaya kesaksian para rasul, maka gak ada lagi yang bisa meyakinkan kamu. Nah, artinya hari ini cuman itu yang kita punya. Dan seharusnya kalau kita baca kesaksian mereka, kita bisa punya iman yang sama seperti mereka. Mudah gak? Enggak. Karena apa? Sama seperti yang bulan lalu kita belajar. Karena hati kita ada dosa. Bahkan mungkin sudah diliputi dosa. Seperti Firaun. Jadi hati kita udah keras. Yang namanya encouragement buat kita jadi teguran. Tuhan mau kasih encouragement buat kita teguran. Tuhan mau kasih masukan buat kita kritikan. Akhirnya apa? Kita akan mendapat insight yang jadi berbeda. Dari yang dimaksudkan oleh para rasul. Pertanyaannya sekarang, apakah kita betul-betul percaya kepada Yesus? Kalau jawaban kita iya, Yesus yang mana? Karena hari ini dunia menawarkan ada begitu banyak Yesus. Ada Yesus dengan versinya masing-masing. Ada Yesus yang seorang nabi. Ada Yesus yang Allah kecil. Ada Yesus yang manusia biasa. Orang punya kebenaran tentang Yesus. Ada Yesus yang hobinya kasih berkat. Pokoknya semua orang yang percaya sama Yesus akan diberkati. Hidupnya pasti akan sukses. Ada juga Yesus yang satu lagi yang Yesus yang masih keras, harus dengan peraturan. Kamu harus lakukan A, B, C, D, E, F, G. Kalau nggak lakukan ini kamu nggak akan diampuni. Yesus yang mana? Ada juga Yesus yang ditawarkan dunia yang pokoknya Yesus itu mengasihi kamu. Jadi kita mau dosa seperti apapun, selama kita ngaku dosa, Tuhan akan ampunin. Meskipun itu diulang-ulang. Ada banyak Yesus hari ini yang ditawarkan dunia. Yesus yang mana? Karena Yesus yang mana yang kita percayai akan mempengaruhi kekaguman kita kepada Tuhan. Akan mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Kalau hari ini kita melihat Yesus yang lain, selain dari yang diberitakan oleh para rasul, sudah pasti kita akan salah jalan. Pasti beda endingnya. Mungkin saya percaya Yesus tapi takut. Soalnya harus lewat penganiayaan. Soalnya ntar saya jadi martir. Saya ingat dulu waktu tadi sama Bro Irfan, saya tanya, ntar kok jadi murid saya jadi martir gimana? Wah itu saya takut banget tuh. Waktu kondeko sama Pak Sahat bilang gini, ya Tuhan kan pilih-pilih juga orang jadi martir. Oh iya bener. Saya kegeeran ternyata. Tuhan pilih-pilih juga siapa yang mau jadi martirnya dia, nggak sembarangan. Oh iya bener juga saya pikir. Makanya saya akhirnya bertobat ya.
Tapi kalau kita mengerti, kita baca Bible, mungkin akan membuat kita jadi apa? Takut juga menjadi saksinya Tuhan. Karena akan ada yang namanya penganiayaan tadi. Nah, kita lihat lagi dulu ya, kita lanjutkan di ayat yang keempat dari Kisah 1. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pada saat itu bukan hanya kita, mungkin kalau kita baca tadi kita takut jadi martir. Murid-murid pun takut. Murid-murid pun takut, mereka kan bersembunyi. Tapi pada saat itu kemudian Yesus kasih janji sama mereka. Pokoknya kamu stay di Yerusalem, kamu jangan kemana-mana. Nanti saya akan tepati janji saya tentang Roh Kudus. Itu yang Tuhan bilang. Saya akan kasih Roh Kudus itu yang akan menyertai kamu. Seperti yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian mereka respon ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita sadar nggak penyebab kita takut apa? Karena ayat 7. Kita takut karena kita nggak tahu di depan ada apa. Kita takut karena kita pinginnya ada kepastian dulu di depan ada apa. Kalau saya dianiayanya kayak gimana? Kita pingin ada kepastian itu. Kita pingin sesuatu yang nggak mungkin bisa terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi takut. Kita jadi takut. Aduh ntar kalau jadi martir gimana? Aduh ntar kalau ini gimana? Aduh ntar kalau gitu gimana? Karena kita pingin ada kepastian. Saya berjuang di area ini juga dalam hal yang simple. Misalkan kita konvoi naik mobil. Kalau saya nggak dikasih titik, apa tuh namanya, tempat yang buat dicapainya, meskipun itu konvoi, nggak tenang hatiku. Saya nggak terlalu percaya sama mobil depan saya soalnya, siapapun itu. Saya butuh tahu ini mau kemana. Sehingga kalau nanti saya mau ke toilet, saya mau ke pom bensin, saya mau apa, saya nggak tergantung sama orang lain. Kan saya udah tahu saya mau kemana. Nah, tetapi kalau andai kata mapnya nggak dikasih tahu, itu gundah gulana. Apalagi namanya konvoi, kalau saya tuh stres tuh ngikutin kecepatan mobil depan ya. Kita deket nanti nabrak, kita jauh ketinggalan dibilang lelet, serba salah. Makanya saya senangnya apa? Pakai map. Udah duluan aja semuanya, saya jalan sendiri. Nggak usah diatur-atur. Nah, karena pingin ada kepastian. Waktu saya lihat di dalam hidup kekristenan saya, sama ternyata. Sama, saya pingin ada kepastian. Saya pergi ke Citra Raya, berhasil nggak Tuhan? Saya pingin ada kepastian. Saya mau ngontrak rumah nih di sana, tapi ada hasilnya nggak Tuhan? Kalau ngantar gimana dong? Pingin ada kepastian. Tuhan, kalau misalkan hari ini saya melayani engkau, benar nggak sih saya akan dirawat sama engkau? Kita pingin ada kepastian, tapi Tuhan bilang, kamu nggak perlu tahu. Kamu percaya sama saya. Karena buat Yesus, yang dia minta dari kita adalah kita percaya sama dia. Percaya yang 100%. Bukannya Tuhan tidak mau kasih tahu, bisa aja dia kasih tahu. Bisa aja, tapi itu nggak membantu kita. Tidak akan membantu kita. Dulu saya pernah merenungkan waktu Tuhan Yesus bilang jauh lebih baik kalau saya pergi supaya penghibur itu datang. Saya pikir mendingan Tuhan Yesus tetap di sini fisiknya. Jadi dia bisa kesaksian ke banyak orang. Saya bisa cerita, ini Tuhan saya tuh barusan lewat. Itu tuh Tuhan saya tuh. Kan kita enak jadinya kan mau nginjil orang. Itu tuh pegang, itunya tangannya ada bolong, itu bekas disalib. Ini umurnya udah 2000 tahun lebih loh, masih hidup. Saya pikirkan begitu ya. Karena saya pikir akan lebih mudah lah kalau Yesus secara fisik masih ada. Tetapi setelah kalau kita baca lagi, baru saya ngeh. Petrus yang di Kisah Para Rasul dengan Petrus yang sebelumnya itu beda banget. Petrus yang sebelumnya, murid-murid dan para rasul juga semuanya itu ngikut Yesus kemanapun pergi. Yesus ke kanan, mereka ke kanan. Yesus ke kiri, mereka ke kiri. Pokoknya mereka ngikutin Yesus pergi kemanapun. Tetapi sebetulnya mereka sendiri secara iman tidak terlalu bertumbuh. Yesus tegur berulang kali, hei angkatan kurang beriman, hei angkatan kurang beriman, berulang kali. Tapi lihat, ketika Yesus pergi, Roh Kudus datang, Petrus tiba-tiba pertama
pertama kalinya dia khotbah, dia kutip perjanjian lama yang menubuatkan tentang Yesus. Ini nelayan, bukan ahli Taurat. Tapi dia bisa koneksikan perjanjian lama, firman yang ada di sana, nubuatan tentang Yesus, dan dia koneksikan dengan hidupnya Yesus. Pada saat itu bukan kayak kita udah ada buku perjanjian baru, tidak ada. Dari mana dia bisa koneksikan itu? Itulah power dari Roh Kudus tadi. Justru ketika ada Roh Kudus yang saya lihat, hidup para rasul itu berbeda sekali. Mereka yang tadinya hanya bergantung sosok Yesus, sekarang mereka bisa naik level. Mereka percaya bahwa Yesus menyertai mereka meskipun mereka tidak melihat. Mereka punya koneksi yang jauh lebih dalam. Bukankah itu yang kita butuhkan? Hari ini kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Kenapa kita sedih? Karena kita nggak lihat Yesus. Tapi sebetulnya isunya bukan karena kita tidak lihat Yesusnya, tapi kita tidak percaya bahwa Yesus menyertai kita. Kita tidak percaya bahwa Tuhan betul-betul maha tahu. Tuhan punya rencana buat kita. Kita nggak percaya. Kita lihat di Kisah 2 ayat 1. Waktu itu Tuhan Yesus bilang, kamu tunggu di Yerusalem, jangan pergi kemanapun. Sampai kapan? Kamu nggak perlu tahu. Kamu tunggu aja di situ. Ketika Roh Kudus datang, kita tahu itu adalah hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta, orang-orang Yahudi yang rohani ya, dari seluruh belahan dunia datang kumpul ke bait Allah di Yerusalem. Para rasul pada saat sebelumnya mungkin gak pernah berpikir pakai strategi seperti ini. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Daripada kamu injilin satu-satu, nanti aja tunggu pas Pentakosta. Sekarang kamu sucikan dirimu dulu. Banyak doa, ya, banyak renungkan firman. Saya yakin itu yang dilakukan Petrus, doa dan renungkan firman. Kalau enggak, tidak mungkin dia bisa hubungkan perjanjian lama ke hidupnya Yesus. Gimana caranya? Pasti karena dia renungkan. Dan ketika Roh Kudus itu datang, keberanian itu keluar. Kuasa itu keluar. Disitulah langsung dia berkhotbah. Tiba-tiba kita lihat Petrus yang kita nggak pernah lihat. Di 4 Injil, nggak ada Petrus yang kayak gitu. Yang ada Petrus tuh keluarin pedang, tebas, orang kasar, nelayan. Orang tidak terdidik. Itu juga yang dibilang di Kisah Para Rasul. Ketika dibawa ke mahkamah agama, mereka kaget. Ini 2 orang ini orang tidak terdidik. Tapi kok mereka ngerti banget kitab perjanjian lama itu. Kok mereka mengerti banget Tanakh, kok mereka tahu sih? Nah, dari mana? Dari Roh Kudus. Karena koneksinya sekarang berbeda. Kalau sebelumnya menggantungkan ke Yesus, mohon maaf, karena memang Yesus Tuhan, oke. Tapi pada saat itu banyak orang memperlakukan Yesus seperti berhala. Ada yang mau bawa dia diangkat jadi raja. Ada yang mau ikut dia supaya bisa dikasih makan terus. Jadi dia kayak berhala. Sebenarnya kalau kita lihat mujizat-mujizatnya keren. Tapi kalau saya bayangin saya jadi Tuhan Yesus, sedih juga loh. Karena dia tahu semua orang yang datang ke dia itu gak peduli sama dia. Cuman mau ngambil keuntungan dari dia. Itu aja. Makanya ketika Tuhan bangkit, dia tidak menampakkan diri kepada orang-orang yang gak butuh. Dia hanya menampakkan diri kepada orang-orang yang percaya. Yang gak percaya gak butuh. Dan hari itu 3.000 orang dibaptis. Ini caranya Tuhan, waktunya Tuhan, strateginya Tuhan. Kemarin di Leaders Training saya sudah sempat sharing ini. Saya mau sharing lagi ya. Ini dia, bulan lalu kita banyak belajar dari kitab Keluaran. Kita belajar dari Musa. Musa kita tahu bahwa dia tumbuh besar di dalam istana orang Mesir ya. Meskipun dia masih tetap punya koneksi ke saudara-saudaranya bangsa Israel. Ya, karena ada saudaranya yang kerja di sebagai budak ya, budaknya Putri Firaun. Nah, itu yang menjadi aksesnya dia supaya bisa dia tahu siapa dia, siapa ibunya, siapa kakaknya. Dia bisa tahu Harun adalah kakaknya. Itu dari mana ya? Dari situ. Saya yakin dari situ karena itu satu-satunya akses. Tetapi selama 40 tahun Musa tumbuh besar di Mesir. Dia belajar hikmatnya orang Mesir. Ya, dan di sini dibilang bahwa Musa itu berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Mungkin kalau selama ini kita taunya Musa adalah seorang pemalu, orang yang insecure dan segala macam. Tetapi meskipun dia seorang yang pemalu, mungkin dia seorang introvert, tetapi sebetulnya dia itu sudah punya leadershipnya ada. Dia belajar dari hikmatnya orang Mesir. Nah, setelah berusia 40 tahun kemudian Musa ada keterbebanan untuk mau
memimpin, membela. Ya, dia mulai terganggu dengan penindasan-penindasan yang dilakukan oleh bangsa Mesir kepada saudara-saudaranya. Jadi dia mulai pergi keluar. Dan satu kali dia melihat ada saudaranya lagi dianiaya sama orang Mesir, dia nggak terima ya sama serdadu Mesir ini. Jadi akhirnya dia bunuh serdadu itu, diam-diam dia bunuh. Dan kemudian keesokan harinya Musa datang lagi dan dia mencoba mendamaikan dua orang Israel yang sedang berkelahi. Jadi waktu itu Musa, kita tahu ya, berarti memang keterbebanan dia tinggi. Dia datang, dia lihat ada saudaranya lagi berantem. Dia datang ke situ untuk menengahi. Tapi apa yang terjadi? Ya, di Kisah 7 ayat 25 dikatakan, pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Jadi Musa sudah ada keterbebanan untuk memimpin bangsa Israel. Dia datang ke sana. Dia mau melerai orang yang lagi berantem. Dia harapkan orang-orang ini mengerti bahwa dia nih yang mau dipakai Tuhan. Dia yang akan memimpin mereka. Tapi kemudian ternyata jawabannya di Kisah 7, ini adalah kesaksiannya Stefanus ya. Dibilang begini, kamu siapa? Siapa yang angkat kamu jadi pemimpin kami? Itu kata mereka. Sakit hati ya Musa, sakit hati banget lah pasti. Apalagi kemudian dibilang bahwa ada yang melihat waktu Musa lagi bunuh orang Mesir dengan diam-diam. Sehingga akhirnya Musa lari ke Midian. Dia kabur ke Midian selama 40 tahun di sana, dia menikah di sana dan punya 2 orang anak. Ya, jadi ini cerita kegagalan Musa ya. Nah, tapi ada yang menarik. Di Keluaran 3 ayat 1 dikatakan bahwa Musa itu akhirnya menikah dengan anak dari Yitro. Yitro itu punya anak namanya Zipora. Itulah yang akhirnya menjadi istrinya Musa. Dan Yitro ini adalah seorang imam di Midian. Dia adalah seorang imam. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena Midian adalah anak dari Keturah. Siapa Keturah? Keturah itu adalah istri Abraham yang ketiga. Jadi kalau kita baca di kitab Kejadian, setelah Sarah meninggal, setelah itu ada Keturah, yaitu salah satu budaknya juga ya, budaknya si Sarah. Nah, ini jadi istri ketiga dan dari Keturah mereka Abraham punya beberapa anak. Salah satunya adalah Midian. Kenapa ini penting? Karena berarti Midian adalah keturunan Abraham. Midian terikat dengan janji Abraham kepada Tuhan. Contoh salah satunya apa? Sunat. Makanya kita nggak heran, waktu Tuhan marah mau bunuh Musa, Zipora langsung sunat anaknya. Karena Zipora tahu anaknya belum disunat. Dan Zipora tahu itu yang bikin Tuhan marah. Tahu dari mana? Bapaknya Yitro seorang imam. Imam Allahnya Abraham. Jadi sebetulnya apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi selama 40 tahun di Midian, Tuhan lagi membiarkan Musa belajar agama atau keyakinan atau Allahnya orang Israel. Karena selama 40 tahun dia belajar sama dewa-dewa Mesir. Dia belajar hikmatnya orang Mesir. Tapi kemudian dia pergi ke Midian. Di Midianlah dia mulai belajar sejarahnya Israel. Mungkin dia belajar cara menyembah siapa itu Abraham, Allahnya Abraham. Dia belajar. Dan disitulah kerohaniannya Musa dibangun selama 40 tahun. Setelah 40 tahun kita tahu. Akhirnya barulah Tuhan menampakkan diri ke Musa. Barulah Tuhan bilang, sekarang kamu pergi bebaskan bangsa Israel. Ini keren banget. Saya langsung ingat ayat ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu, kita nggak perlu tahu besok ada apa. Kita tidak menjadi selamat karena tahu besok ada apa. Kalau misalkan hari ini Tuhan kasih tahu, oke, kamu pengen tahu, oke, seminggu lagi kamu meninggal, terus kita bisa apa? Kan nggak bisa ngapa-ngapain juga, paling cuma bisa pilih-pilih supaya bisa senang-senang di saat terakhir. Tapi apa yang bisa dirubah? Nggak ada yang bisa kita rubah. Jadi yang kita perlu adalah sebetulnya apa? Kita percaya sama Tuhan. Kita hidup sesuai tuntunannya Tuhan. Kita nggak perlu tahu di depan ada apa. Kekhawatiran mengancam. Mungkin ada resesi mengancam. Krismon mengancam. Selalu ada. Itu fase yang akan selalu ada dalam hidup kita. Tapi kita nggak perlu tahu ada apa. Selama
Kita tahu kita dijaga Tuhan. Selama kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, cuman itu yang kita butuh. Cuman itu aja. Kita belajar siapa? Yusuf. Yusuf, waktu dia dijual sama saudara-saudaranya jadi budak, emang dia pernah kepikir bakal jadi orang nomor 2 di Mesir? Gak pernah. Kita aja kalau ada di situ, emang kita tahu, oh anak ini suatu hari akan jadi orang nomor 2 di Mesir? Gak tahu. Kita juga gak tahu kok. Tetapi apa? Tuhan angkat dia. Jadi orang nomor 2 di Mesir dengan cara yang luar biasa. Siapa lagi? Petrus, nelayan, orang kasar, gak ngerti apa-apa. Mana ada yang kepikir Petrus suatu hari nanti akan berkhotbah dan membuat 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Petrus nyangkal Yesus 3 kali. Bayangin, beda. Kita gak perlu tahu di depan ada apa. Siapa lagi? Markus. Markus kita tahu ini adalah sumber perpecahan antara Barnabas dan Paulus. Ribut gara-gara Markus. Kenapa? Karena Markus meninggalkan pelayanan. Waktu dia balik lagi, Barnabas mau bawa. Karena itu sepupunya. Keponakannya ya. Tetapi si Paulus nggak mau. Dia bilang ngapain? Ini orang udah pernah ninggalin pelayanan. Ngapain bawa yang kayak gini? Bawa yang lain. Kita bawa Silas aja. Jadi sumber keributan. Tapi Markus akhirnya apa? Dia mendirikan gereja Koptik di Mesir. Markus. Jadi akhirnya ini bukan bagaimana kamu memulai yang terpenting. Tapi seberapa baik kamu menyelesaikannya. Itu yang paling penting. Mungkin kita mulai dengan startnya beda-beda. Terus kita bandingin sama orang lain. Wah kalau dia mah besoknya kesini. Kita kayaknya udah tahu. Pas ngeliat kita kayaknya suram. Gue kemana? Bayangin kalau kita jadi Yusuf. Dijual, jadi budak. Masa depan mau gimana? Gak jelas. Tapi kita gak perlu tahu itu semua. Dari sini kita jadi belajar bahwa Allah kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Ini kalimat yang sering kita dengar. Tapi yang saya mau tanya, kita percaya apa enggak sama kalimat ini? Bahwa Tuhan kita tidak terbatas. Bahwa Tuhan kita bisa rubah segala sesuatu hanya dalam waktu hitungan detik. Kalau 1 menit ada 60 detik, berarti dalam waktu 1 menit ada 60 harapan. 60 kali harapan Tuhan bisa kabulin keinginan kita, doa kita. Kalau sehari ada 24 jam, berarti berapa detik ada di situ? Berarti ada berapa kali kesempatan Tuhan bisa kabulin? Ada banyak. Tapi kadang, karena kita khawatir, karena kita nggak betul-betul percaya, makanya akhirnya kita jadi takut, kita jadi nggak percaya. Itulah yang tadi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu nggak percaya sama kesaksian Musa, kesaksian nabi-nabi, apalagi para rasul, nggak ada lagi yang bisa bikin kamu percaya. Itulah kita sekarang. Kita bisa spend time sama ribuan orang. Tapi kalau yang di Alkitab kita gak percaya, tak akan ada hasilnya juga. Jadi saya mau encourage kita semua. Untuk kita sekarang bisa punya kekaguman yang benar pada Tuhan. Kita perlakukan firman Tuhan sebagaimana seharusnya firman itu ada. Itu bukan tulisan biasa. Itu betul-betul di situ adalah sejarah yang ada di situ. Itu emas itu. Kalau kita betul-betul bisa mengimani itu, bayangkan yang menulis aja punya koneksi luar biasa sama Tuhan. Kalau kita bisa copy iman mereka, kita bisa ikutin iman mereka, kita akan punya kebahagiaan yang sama. Jadi hari ini, fill with awe. Yang pertama tadi ya, kalau kita ingin kepenuhan, supaya kita bisa takjub banget sama Tuhan, lihat pekerjaan Tuhan. Lihat pekerjaan Tuhan. Maksudnya apa? Lihat itu perjanjian lama, itu ditulis berapa ribu tahun sebelum Yesus lahir. Lihat segitu besar kerjanya Tuhan. Bahkan silsilah Yesus pun gak putus. Kerja Tuhan tuh luar biasa sekali. Hanya untuk supaya apa? Supaya kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah Mesias kita. Itu luar biasa kerja Tuhan. Yang kedua, His wisdom. Wisdomnya Tuhan. Kita bisa lihat wisdom dunia. Yusuf buang perbudakan. Jual jadi budak. Wisdom dunia mengatakan bahwa Yusuf tidak akan pernah bisa sukses. Tapi Tuhan punya caranya. Tuhan punya wisdomnya. Bahkan Tuhan membiarkan Musa 40 tahun digembleng di Mesir. Supaya punya kesempatan belajar kepemimpinan. Kalau dia gak ada di Mesir, dia jadi budak sama kayak saudara-saudaranya yang lain. Mentalnya mental budak juga. Siapa yang akan bebaskan bangsa Mesir? Ini adalah wisdomnya Tuhan. Setelah itu apa? Tuhan bawa dia untuk ketemu sama Yitro di Midian. Di situ digembleng dia punya kerohanian.
Tanpa kita sadari, Tuhan hari ini juga lagi lakukan itu di hidup kita sebetulnya. Tapi kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu apakah Musa sadar yang Tuhan lakukan barusan yang saya cerita. Kalau saya bisa mengerti kenapa? Karena saya tinggal baca. Tapi kalau saya jadi Musa, saya menjalani hidupnya Musa, belum tentu saya aware. Mungkin hari ini kita pun nggak aware apa yang lagi Tuhan bikin dalam hidup kita. Tapi sebetulnya kita nggak perlu itu semua. Kita hanya perlu punya ketakjuban yang benar. Punya rasa takut dan gentar yang benar terhadap Tuhan. Sehingga akhirnya firman itu yang kita baca setiap pagi itu menjadi sangat powerful. Itu jadi bisa menolong kita. Semoga firman ini bisa membantu kita untuk kita bisa punya kekaguman yang benar akan Tuhan. Saya mau encourage kita lagi, kita jadi jemaat yang powerful, yang berapi-api, yang benar-benar kalau ngelihat Tuhan tuh kayaknya udah nggak ada takutnya lah. Saya ingat ada masa-masa dulu waktu saya di network marketing. Saya waktu itu masih kuliah, usia 18-19 tahun. Saya mulai di Yogyakarta, saya nggak punya teman. Tapi saya nggak takut, saya yakin saya pasti bisa. Setelah itu usaha saya berkembang ke Semarang. Saya pagi dari Jogja, saya malam sudah ada di Semarang, besok paginya saya udah balik lagi ke Jogja, dan siangnya saya udah di Semarang lagi. Kemudian usaha saya berkembang ke Bali. Akhirnya saya sampai pernah tidur di masjid, saya ingat, demi saya bisa bangun usaha saya itu. Karena saya yakin banget ini pasti bisa. Saya pernah perjalanan ke Solo, tengah jalan, bocor ban motornya. Harus saya dorong, cari tempat yang ini. Ternyata jauh sekali, saya dorong motor 3 jam. Saya ingat, tapi itu gak bikin saya kapok, saya jalan terus. Tapi waktu bicara sama Tuhan, waktu kita ngomong tentang Tuhan, saya bandingkan dengan hidup saya waktu saya jadi murid. Sama dulu waktu saya kejar usaha saya jadi lihat busuknya saya. Karena dulu saya lakukan itu untuk kesenangan hati saya, semuanya saya lakukan, semuanya saya terjang. Dan itu sudah jadi karakter saya dari dulu. Saya sama Jessica, saya ingat, saya kenalan sama dia. Saya datang ke sekolah, ketemu sama dia di warteg. Saya bareng teman saya waktu itu, kita mau meeting, mau camping, naik motor. Waktu saya lihat Jessica, saya bilang, lu naik angkot ya, gue mau bareng sama ini. Saya nggak peduli teman saya mau sakit hati atau enggak. Pokoknya saya dapat apa yang saya mau. Tapi ketika kemudian sama Tuhan, Tuhan murnikan itu. Saya ngerti nggak? Enggak. Usaha saya dibikin hancur. Semuanya dienolin sama Tuhan. Saya ngerti nggak? Enggak. Enggak. Tapi saya bersyukur Tuhan lakukan itu. Karena apa? Karena kalau itu belum dibersihkan sama Tuhan, hari ini saya banyak sakit hati. Hari ini hidup saya nggak bahagia. Saya nggak bisa punya pandangan yang benar tentang apa itu sukacita. Setiap kali saya melihat hidup itu, melihat kerja Tuhan dalam hidup saya, disitulah saya feel in awe. Disitulah saya benar-benar kagum sama Tuhan. Jadi meskipun ketika saya lagi melewati jalan yang saya nggak ngerti ini mau kemana, kelihatannya buntu, saya hanya tinggal ingat cerita yang sudah Tuhan tuliskan di firman Tuhan, dan kemudian saya refleksikan juga dalam hidup saya, bagaimana Tuhan menyertai saya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Itu jadi pegangan saya untuk Tuhan, saya nggak tahu kamu mau bawa saya kemana. Tuhan kamu tahu saya lagi ada pergumulan ini, itu dan ini. Dan saya nggak tahu cara selesaikannya. Tapi saya percaya kamu sayang sama saya. Dan kau akan tuntun saya. Nah, semoga itu juga jadi keyakinan kita semua. Mari kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga. Tuhan terima kasih karena Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang betul-betul layak untuk disembah, layak untuk dipuji Tuhan. Pekerjaan-Mu Tuhan sangat luar biasa. Bahkan dari kerja-Mu yang luar biasa Tuhan, kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kepedulian-Mu yang begitu besar kepada kami. Dari situ kami pun jadi bisa belajar Tuhan. Ketika kami mengerti Tuhan, seberapa besarnya kasih-Mu, dunia ini jadi tidak menarik lagi Tuhan. Karena sekarang kami jadi mengerti Tuhan, bahwa Engkau bahkan rela kehilangan segalanya Tuhan, hanya untuk mengasihi kami Tuhan. Kami pun belajar dari saudara-saudara kami Tuhan, para rasul Tuhan, brothers kami Tuhan. Yang juga mereka kehilangan segalanya Tuhan untuk ikut Engkau. Tapi mereka tidak kehilangan sukacitanya. Bahkan dikatakan mereka gembira Tuhan. Karena mereka boleh mengalami penganiayaan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar kiranya kami juga bisa membangun hubungan yang sama Tuhan. Seperti para rasul Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk kami bisa mengenal Engkau lebih lagi. Mengenal diri kami juga Tuhan. Bukakan Tuhan setiap dosa-dosa yang mungkin menghalangi kami. Sehingga kami tidak bisa melihat kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk kami betul-betul Tuhan bisa terbebas dari segala belenggu Tuhan. Yang menghalangi kami untuk mendapatkan sukacita yang sejati dari Engkau.
Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.